Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan kisah seorang Romusa yang menjalani berbagai siksaan dalam sebuah proyek pembangunan jalur kereta paling terkenal di dunia. Ia yang mengalami trauma, kemudian berniat membalaskan dendamnya. Kini, tentara itu dijuluki 15 Februari 1945, Jepang berhasil merebut Singapura dari kekuasaan Inggris. Seorang tentara Inggris bernama Eric Lomax bertugas di bagian penyadapan komunikasi radio. Ia mendapat perintah dari seorang mayor bernama York untuk menghancurkan semua berkas penting agar tidak dimanfaatkan pihak Jepang. Dengan sigap, Eric dan kawan-kawan melaksanakan perintah itu. Mereka juga menyisakan beberapa komponen penting untuk jaga-jaga, barangkali dibutuhkan kembali suatu saat nanti. Saat mereka keluar dari ruang operasi radio, barulah mereka sadar bahwa Inggris kini telah runtuh dan diambil alih oleh pihak Jepang. Seluruh tentara Inggris dibariskan dekat rel kereta, kemudian diperintahkan berhitung satu persatu. Di detik-detik itu, Eric dan rekan-rekan lain secara estafet berusaha menyembunyikan komponen radio yang mereka ambil tadi. Selesai berhitung, mereka dimasukkan ke dalam sebuah gerbong kereta yang sempit secara berdesakan. Tidak ada yang tahu mereka akan dibawa kemana, hanya pengap yang mereka rasakan. Bahkan Eric berinisiatif menjebol jendela lubang udara supaya ada sedikit angin masuk ke dalam gerbong. Setelah beberapa hari kereta sempat berhenti. Eric yang melihat ke arah luar, ia menyaksikan gerbong lain berisi ratusan tahanan. Para tahanan itu mengulurkan tangan mengharap bantuan air atau makanan dari warga sekitar. Kereta Eric kembali melaju dan berhenti di stasiun selanjutnya. Para tentara Inggris akhirnya bisa keluar, namun mereka langsung digiring menuju pedalaman hutan. Setelah jauh berjalan, mereka disuguhkan pemandangan para tahanan lain yang dipaksa bekerja 24 jam untuk sebuah proyek pembukaan jalur kereta api. Rombongan Eric dibariskan hingga matahari terbit di sebuah lapangan. Salah satu tentara Jepang bilang bahwa kelompok Eric ini adalah kelompok paling beruntung karena diisi oleh orang-orang yang mengerti permesinan sehingga mereka tidak akan ditempatkan di jalur kereta api. Salah satu rekan Eric bernama Torby masih tak mau mengakui kekalahan Inggris, apalagi jika harus menjadi bagian dari Romusa. Ia mempengaruhi yang lain untuk bersatu melakukan perlawanan dan kabur. Namun tentara lain menilai rencana itu terlalu berisiko. Tidak ada satupun tempat di luar sana yang aman saat ini. Eric memperkirakan bahwa saat ini posisi mereka berada di Thailand dan Jepang sepertinya sedang membuat jalur kereta ke arah Burma. Jalur yang sebelumnya direncanakan pihak Inggris namun dibatalkan karena selain jaraknya yang sangat jauh, tapi medannya juga cukup terjal serta melewati ancaman hutan belantara. Torby semakin gak terima jika ia harus menjadi budak pembangunan rel kereta. Kemudian ia memikirkan strategi yang lebih matang untuk bisa melepaskan diri dari semua ini. Langkah pertama yaitu merakit kembali radio dari sisa komponen yang mereka bawa. Namun tentu tak semudah itu. Eric harus berhati-hati mencari komponen tambahan lain seperti kabel di bawah bayang-bayang mandor Jepang. Apalagi beberapa kawan Eric yang memegang komponen sudah terpencar di beberapa tempat. Bahkan ada yang ditempatkan di jalur kereta dengan pengawasan ketat. Beruntung Eric dan Finlay diperintahkan untuk memeriksa mesin diesel yang ada di jalur kereta. Di sana Eric tak sengaja melihat Mayor York yang nampak trauma dan ketakutan. Sementara Finlay membetulkan mesin diesel, para tentara Jepang berkumpul mengawasinya. Kesempatan itu digunakan Eric menemui Jackson untuk mengambil salah satu komponen radio. Selama proses perbaikan mesin, Eric banyak mengamati area jalur. Salah satunya sebuah sungai indah yang sekarang dijadikan tempat wisata. Jembatan sungai ini diberi nama The Death Railway karena banyaknya pekerja meninggal selama pembuatan. Eric yang memang menaruh ketertarikan pada kereta api coba membuat sketsa jalur itu. Kemudian ia sembunyikan di sebuah bambu semacam urinoir tradisional, tempat para tahanan buang air kecil. Saat komponen terkumpul, Eric dan Finlay menyelinap ke dalam truk Jepang yang sedang dibetulkan. Di sanalah ia mendapatkan arus listrik hingga radio berhasil menyala. Bahkan radio itu mampu menangkap sinyal dari BBC. Berita pertama yang mereka dengar yaitu tentang berhasilnya tentara Inggris memukul mundur Jerman berkat bantuan sekutu. Kabar itu pun segera Eric sampaikan pada kawan-kawannya termasuk Mayor York. Setidaknya, kabar itu membuat para tentara Inggris kembali menemukan harapan. Setiap ada kesempatan, Eric dan Finlay terus memantau siaran dan menyebarkan setiap kabar baru yang mereka terima. Namun radio itu tak bertahan lama setelah para tentara Jepang berhasil menemukannya dalam penggeledahan rutin.
Erik yang was-was juga langsung mengecek gambar yang ia sembunyikan, yang ternyata juga sudah ikut hilang. Erik, Finlay, Torby, dan Within diinterogasi di lapangan terbuka karena di tenda mereka lah radio itu ditemukan. Saat itu pula datang dua kempetai Jepang yang salah satunya adalah kempetai muda bernama Nagase sebagai penerjemah. Tanpa banyak bicara, kedua kempetai itu langsung menghajar Within. Erik yang tak tega melihatnya, dengan sukarela ia maju untuk menggantikan kawannya itu. Ia pun habis babak belur. Selama 1 minggu, Erik diobati seadanya oleh kawan-kawan satu tenda. Tapi tak cukup sampai di situ. Nagase tiba-tiba datang untuk membawa Erik ke suatu tempat. Dengan tangan terikat, Erik yang masih lemas itu disuruh berlari di belakang sepeda motor tentara Jepang. Lalu 2 minggu kemudian, Erik dikembalikan dengan kondisi yang semakin buruk. Bro, kita tahan dulu soal apa yang terjadi selama Erik dibawa tentara Jepang. Beralih sejenak ke masa sekarang, Erik Lomax yang kini hidup sebagai veteran perang menikah dengan seorang wanita bernama Patricia. Namun kehidupan rumah tangganya tidak berjalan baik yang diakibatkan oleh sikap aneh Erik selama ini. Erik masih dihantui rasa trauma yang begitu dalam. Ingatan selama masa tahanan masih menjadi mimpi buruk hingga sekarang. Erik menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ia hanya menyendiri dan tidak peduli orang di sekitarnya. Emosinya yang tak terkendali seringkali membahayakan orang-orang yang baru dia temui tanpa alasan pasti. Walau begitu, Patricia tetap menaruh perhatian pada suaminya. Ia mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah sketchbook milik Erik yang berisi gambar kekejaman tentara Jepang. Kemudian Patricia mendatangi klub veteran, di mana ia bertemu Finlay, rekan satu tenda Erik yang sebenarnya juga dalam masa trauma. Finlay pun memberitahu Patricia apa yang ia ketahui soal Erik selama masa perang. Patricia pulang dan menanyakan apa yang terjadi pada suaminya selama 2 minggu dia dibawa ke kamp pengasingan. Namun lagi-lagi Erik hanya diam. Beberapa hari kemudian, Finlay menemui Patricia dengan membawa surat kabar Thailand yang memberitakan bahwa Nagase hingga kini masih hidup dan bekerja sebagai pemandu wisata kereta api Sungai Kueyai. Finlay berharap setelah Erik tahu kabar itu, Erik bisa melakukan balas dendam sebagai bentuk keadilan, sekaligus mewakili perasaan sakit hati para veteran. Finlay lalu menuju ruangan Erik. Erik awalnya marah, tak terima Nagase menjadi pemandu di sebuah tempat yang ia bangun di bawah kekejamannya. Namun kali ini, Erik merasa bukan saat yang tepat lagi untuk memburu Nagase. Balas dendam tak akan merubah apapun. Mendengar itu, Finlay pun kecewa. Ia pun lantas pulang dengan diantar menuju stasiun. Sebelum menaiki kereta, Finlay sempat bilang pada Patricia bahwa ia akan mengirimkan kabar yang bisa merubah pikiran Erik untuk membalaskan dendam. Esok harinya, kabar tersebut datang, yaitu berita tentang Finlay yang mengakhiri hidupnya di jembatan kereta. Finlay memang tak pernah bisa lepas dari trauma, dan dia yakin Erik yang paling berani bisa membalaskan dendamnya. Tanpa berpamitan pada istrinya, Erik berangkat menuju Thailand untuk menemui Nagase. Perasaannya berkecamuk saat ia sampai di tempat di mana ia dulu disiksa. Semakin parah saat ia sampai di museum dan melihat Nagase sedang memberi penjelasan lokasi kepada para turis. Erik pun membuntutinya hingga ke Museum Kempetai, tempat yang paling Erik benci, di mana di komplek ini dia diasingkan selama 2 minggu. Ketika jam wisata tutup, barulah Erik menyelinap masuk ke dalam museum. Tak lama setelah Erik masuk, Nagase datang dan menegurnya. Erik tak menyangka jika Nagase tak mengenalinya. Baru setelah Nagase mengamati lebih dalam, betapa terkejutnya dia bahwa yang berdiri di depannya adalah Erik Lomax, tentara Inggris yang dulu dia habisi. Di sini Erik menggunakan cara yang sama dengan Nagase saat dulu menginterogasinya di kamp tahanan. Ternyata saat dulu dia dibawa selama 2 minggu, Erik ditanyai soal gambar jalur rel kereta yang ia sembunyikan. Walaupun Erik jujur menjawab bahwa gambar itu hanya bentuk kegemarannya terhadap rel kereta api, tapi Nagase tak percaya dan terus mendesak Erik.
Begitupun tentang radio, pihak Jepang curiga Erik meminta bantuan pihak sekutu untuk melancarkan penyerbuan dan pembebasan Sandra. Erik menjawab bahwa radio itu hanya bersifat receiver alias penerima, jadi tak mungkin bisa mengirim informasi. Tapi Nagase tetap kurang puas dengan jawaban itu. Kemudian Erik dimasukkan ke sebuah kurungan bambu kecil khusus para tahanan. Ia tidak diizinkan berbicara, bahkan tak dapat sedikit pun makanan, agar Erik jera dan memberikan rahasianya. Tapi tetap saja, saat interogasi kedua, Erik memberikan jawaban yang sama. Maka tekanan yang diberikan pihak Jepang pun semakin meningkat dan lebih parah lagi. Erik dipukuli hingga sera dan dibawa ke sebuah ruangan khusus penyiksaan. Erik berusaha menahan amarahnya dan menyalahkan Nagase atas traumanya selama ini. Ia ingin Nagase sendiri yang bilang bahwa ia merupakan seorang penjahat perang. Namun Nagase membela diri bahwa ia hanyalah penerjemah, bukan penjahat perang. Erik tentu tak terima dan tak habis pikir kenapa Nagase masih dibiarkan hidup. Nagase bercerita bahwa saat Jepang dikalahkan, ia mengaku sebagai penerjemah dan tak pernah terlibat penyiksaan para tahanan. Oleh karena itu, ia selamat dari hukuman. Bahkan ia ikut gabung dalam proses pemindahan jenazah yang terpendam di pinggiran rel kereta. Sejak Nagase melihat ribuan jenazah itu secara langsung, ia pun memutuskan membuat sebuah monumen dan mengelolanya hingga sekarang. Nagase selalu dihantui rasa bersalah sejak saat itu, dan dengan cara mengelola museum inilah ia membalas sedikit demi sedikit rasa bersalahnya. Tapi Erik menganggap kejahatan tetaplah kejahatan. Erik pun mengambil alat pemukul yang dulu digunakan Nagase kepadanya. Nagase pun rela dan pasrah terhadap apapun yang akan Erik lakukan. Setelah Nagase menaruh kedua tangannya di atas dua balok kayu, yang terjadi, Erik tetap tak sanggup memukulnya. Nagase pun dibawa ke halaman belakang dan dimasukkan ke dalam kurungan bambu tempat dulu Erik ditahan. Pandangan Erik teralihkan oleh sebuah ruangan gelap, sumber segala traumanya. Di ruangan inilah dulu dia diperlakukan sangat buruk, melebihi batas kekuatan manusia. Dan di tempat ini juga, akhirnya Erik memutuskan untuk menyerah dan memberitahukan seluruh informasi yang ia dengar dari radio. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang telah berhasil dikalahkan sekutu. Beberapa kota di Jepang seperti Nagasaki dan Hiroshima sudah dibombardir menjadi lautan api dan orang-orang kelaparan. Nagase tak percaya, ia yakin Jepang tak semudah itu kalah. Jikapun memang benar, ia lebih baik mengakhiri hidupnya demi sebuah kehormatan. Momen itu membuat Erik bertanya kembali, kenapa Nagase masih hidup jika dulu dia sesumbar lebih baik gugur terhormat dibanding hidup sia-sia. Nagase bilang, dulu memang itulah doktrin yang selalu ditanamkan kekaisaran Jepang. Namun setelah merenungi banyaknya korban, Nagase sadar bahwa para tahanan yang berusaha tetap hidup juga punya kehormatan tersendiri. Untuk itu, ia berusaha menyelamatkan diri dan memperbaiki hidupnya hingga sekarang. Namun jika nyawanya bisa memberikan Erik sebuah kedamaian, maka ia rela menyerahkannya sekarang juga. Erik pun hanya diam, lalu membuka kurungan dan pergi begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata sedikit pun. Setelah beberapa hari Erik sampai di Inggris dan langsung merangkul hangat istrinya. Erik mulai membuka mata bahwa selama ini hanya Patricia lah yang selalu sabar mendampinginya. Seminggu kemudian juga datang surat permintaan maaf dari Nagase untuk segala kesalahannya di masa lalu. Selama ini Nagase coba berdamai, namun kedatangan Erik minggu lalu, rasa bersalahnya semakin menjadi. Ia bahkan sudah tak bisa memaafkan dirinya lagi. Erik mengerti perasaan Nagase, dan ia tak mau kedamaian yang kini ia dapat harus ditebus dengan luka seumur hidup di pundak Nagase. Oleh karena itu, Erik mengajak istrinya untuk berangkat lagi ke Thailand menemui Nagase. Di jalur di mana Romusa dulu berlangsung, di sana Nagase meminta maaf dengan tulus kepada Erik. Air mata Nagase menetes saat Erik memberi balasan surat yang isinya Erik telah sepenuhnya memaafkan dan tak akan pernah membicarakan hal itu lagi. Film ini pun ditutup dengan pelukan damai keduanya. Nagase dan Erik menjadi teman setia hingga Nagase wafat pada 2011 dan disusul Erik pada 2012 di usianya yang menginjak 93 tahun. Patricia setia menemani Erik hingga akhir hayatnya.